Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Jujutsu Kaisen chapter 251 benar-benar bikin gregetan. Bahkan Abdi Kos lihat di kolom komentar banyak sekali yang gregetan dengan sosok yang tentu saja tidak kita sangka, yaitu Megumi Fushiguro. Yap, sampai saat ini sudah banyak penyihir yang berkorban demi menyelamatkan Megumi, mulai dari Gojo, Higuruma, sampai yang terbaru 2 MC dan Ratu Kutukan yang bisa dikatakan keadaannya sangat fatal. Tapi ya, ternyata plot twist gregetnya Megumi malah tidak mau diselamatkan. Siapa coba yang tidak ingin mengumpat dengan kenyataan ini? Abdi Kos pribadi sebenarnya pernah membuat video teorinya, yaitu Megumi adalah tubuh yang tepat buat Sukuna daripada Yuji. Bukan hanya karena teknik Tenseido, tapi karena Megumi ada kecenderungan untuk menjadi karakter jahat dibandingkan Yuji. Dari sini banyak fans yang curiga kalau GG akan menjadikan Megumi sebagai versi sempurna dari Eren yang di ending banyak sekali dihujat oleh para fans. Ya, benarkah dugaan fans tersebut? Apakah GG benar-benar akan menjadikan Megumi versi sempurna dari Eren di ending Jujutsu Kaisen? Mari kita bahas, check it bro. Pertama, Megumi akan jadi badut di akhir dan mati mengenaskan. Yap, awalnya Abdi Kos biasa saja menanggapi kutukan Regi pada Megumi sebelum kematiannya. Buat yang lupa, sebelum kematiannya Regi sempat mengutuk Megumi, yaitu dengan menyumpahi Megumi bahwa takdir akan mempermainkan Megumi menjadi badut lalu mati mengenaskan. Dari sini Abdi Kos mengira ini hanya kutukan biasa dari Regi, karena siapa itu Regi jika dibandingkan Yuta yang keturunan Sugawara no Michizane. Yap, sebagai keturunan Sugawara no Michizane, pantas kalau Yuta bisa memberikan kutukan yang sangat powerful pada orang lain sebelum kematian orang tersebut. Dan ya, apakah Regi juga bisa melakukannya? Dari sini Abdi Kos kembali mengingat kalau Regi itu juga berasal dari zaman keemasan Jujutsu. Dia bersedia dibangkitkan di Cooling Game karena ingin mengamati strategi Kenjaku. Dan ya, saat itu Regi bilang kalau Kenjaku akan menjatuhkan bom di Cooling Game. Tentu saja awalnya kita mengira bom yang dimaksud adalah Sukuna, tapi melihat Sukuna yang seperti tidak punya tujuan penting selain hanya bermain-main, maka sepertinya kita harus meralat kalau bom yang dimaksud Regi kemungkinan adalah Megumi itu sendiri. Penjelasannya agak ribet, tapi kalau disederhanakan seperti ini, awalnya kita mendapati fakta bahwa Kenjaku curiga bahwa Sukuna menyimpan ranjau di sekolah Jujutsu, dan tentu saja kita tahu kalau ranjau tersebut adalah Megumi. Dan ya, kemungkinan Kenjaku juga sama, yaitu menduga kalau ranjau yang disimpan Sukuna di sekolah Jujutsu adalah Megumi. Itulah kenapa Kenjaku seperti tidak kaget saat Sukuna berpindah ke tubuh Megumi, malah jor-joran mensupport Sukuna Megumi agar masuk ke mode terkuatnya. Dari sini kita kembali ke Regi sebagai pengamat Kenjaku dan Cooling Game. Dia mencurigai kalau Kenjaku punya bom yang akan diledakkan di Cooling Game, dan kemungkinan saat melawan Megumi lah Regi tahu kalau bom yang dimaksud Kenjaku adalah Megumi itu sendiri, bukan Sukuna. Karena Megumi tidak segan-segan membunuh player Cooling Game, bahkan membunuh Regi setelah Regi memberikan poinnya. Jadi yang dikatakan Regi pada Megumi sebenarnya bukan murni kutukan, tapi lebih ke prediksi dia sebagai pengamat tentang masa depan Megumi yang akan dijadikan bom akhir dari Kenjaku. Abdi Kos ulangi sekali lagi kutukan dalam kurung prediksi dari Regi sang pengamat. Biarkan takdir mempermainkanmu. Takdir yang dimaksud tentu saja strategi Kenjaku, mulai dari membantu ritual Sukuna setelah memperoleh tubuh Megumi, bahkan memberikan kekuatan tambahan berupa 4 jari dan 1 mumi untuk melawan Gojo. Dan ya, Kenjaku juga tertawa bahagia saat Sukuna beneran berhasil mengalahkan Gojo, karena strategi dia untuk memanen bom Megumi semakin dekat. Dan ya, saat Kenjaku dikalahkan, dia tanpa ragu memindahkan merger Tengen pada Megumi Fushiguro. Awalnya kita mengira kalau yang dimaksud pewarisan ini adalah Kenjaku mewariskannya pada Sukuna, tapi kalau mengacu pada kutukan Regi, maka Kenjaku sebenarnya real mewariskannya pada Megumi, karena dia tahu anak ciptaannya yaitu Yuji akan mengalahkan Sukuna suatu saat nanti. Jadi ya, bisa dibilang Sukuna adalah bagian dari master plan super besar milik Kenjaku untuk mengaktifkan bom nuklir yang sebenarnya yaitu Megumi, karena Kenjaku yakin kelak Megumi akan menggabungkan Tengen. Dari sini Abdi Kos akan lanjutkan kutukan Regi yang kedua, yaitu menjadi badut. Yap, prediksi Regi bahwa Megumi akan menjadi badut beneran terjadi, yaitu Megumi menolak diselamatkan setelah para penyihir mati-matian berusaha menyelamatkannya. Ini tentu adalah sesuatu yang sangat badut sekali. Jadi kesannya semua pengorbanan para penyihir menjadi sia-sia. Kematian yang terkuat yang bisa membolak-balikkan dunia Jujutsu
beneran useless setelah tahu kalau Megumi ternyata menolak untuk diselamatkan. Jadi ya, ini adalah kebadutan hakiki dari sosok Megumi saat ini. Dan ya, dari sini kutukan Regi hanya tersisa satu, yaitu mati mengenaskan. Bisa dibilang ini adalah akhir dari hidup Megumi. Tapi Abdikos tidak tahu seberapa mengenaskan Megumi di akhir kematiannya nanti. Namun alangkah baiknya kita langsung masuk ke pembahasan kedua, karena Abdikos akan jelaskan lebih lanjut tentang kematian mengenaskan Megumi. Kedua, Megumi akan jadi next Eren. Ya, bagi para haters, ketika GG Akutami mengambil referensi dari anime lain yang dipandang adalah plagiatnya. Tapi bagi fans Jujutsu Kaisen yang tahu background asli GG Akutami, bahkan mendalami dan memaknai karyanya, maka akan paham kalau GG sebenarnya sedang mencoba memperbaiki pakem shonen yang dia anggap salah. Ingat ya, dianggap salah oleh GG Akutami belum tentu jelek, karena selera setiap orang berbeda-beda. Abdikos contohkan yang paling simpel saja, yaitu meneriakkan nama jurus. Yap, hampir semua karakter shonen akan berteriak atau minimal mengucapkan nama jurus yang akan dia gunakan. Saat mangakannya ditanya kenapa bisa begitu, kebanyakan dari mereka akan menjawab supaya keren. Dan ya, GG mencoba merubah pakem itu, yaitu di Jujutsu Kaisen nama jurus tidak diteriakkan atau diomongkan. Dan ketika seorang karakter meneriakkan nama jurusnya, maka hal tersebut berfungsi sebagai mantra yang memperkuat jurus tersebut. Karena meneriakkan dan mengomongkan nama jurus di Jujutsu Kaisen sama saja dengan memberitahukan strategi ke lawan yang beresiko lawan akan mengcounter atau menghindari jurus yang akan dikeluarkan tersebut karena sudah tahu efek dari namanya saat diteriakkan. Yap, seperti itulah jalan pikiran jenius GG Akutami bisa memikirkan apa yang selama ini tidak pernah terpikirkan manga shonen mainstream. Dan masih banyak lagi contoh kejeniusan lainnya jika ada waktu akan Abdikos bahas lebih detail. Kembali ke pembahasan yang akan dimasak GG Akutami pada sosok Megumi. Kalau dicermati lebih lanjut, sepertinya memang Eren lah yang kali ini jadi inspirasi GG Akutami untuk sosok Megumi. GG mungkin tidak akan menjiplak Eren, tapi membalikkan Eren pada sosok Megumi. Yap, meski keluarga Yeager dan keluarga Fushiguro sama-sama mengalami nasib tragis dalam kehidupan mereka, tapi Eren sendiri adalah bocah labil yang mencoba terlihat kuat, sementara Megumi bocah kuat yang ternyata sangat labil. Dimana bisa kita lihat dalam pertarungan, Megumi sering sekali berniat memanggil Mahoraga, padahal memanggil Mahoraga akan berpotensi ikut menyeret nyawanya sendiri jika Eren menjadi jahat dan terlihat keren. Tapi pada akhirnya diketahui kalau itu semua adalah badut, pertunjukan, dan kepura-puraan Eren. Maka Megumi sebaliknya, dia beneran jadi jahat dan sama sekali tidak keren, karena kejahatan Megumi adalah karena dikendalikan Sukuna. Tapi ya, pada akhirnya Megumi sama seperti Eren, yaitu menjadi badut yang pasrah terhadap kejahatan. Dan ya, disinilah poin titik baliknya jika Isayama mencoba membuat Eren terlihat baik setelah membongkar kalau kejahatan dia hanyalah badut kepura-puraan, dimana hal ini malah membuat fans Attack on Titan muak dan jijik pada sosok Eren. Dan ya, kemungkinan inilah yang sedang coba diperbaiki oleh GG Akutami. Saat ini Megumi sedang berada di titik yang sama dengan Eren, yaitu menjadi badut yang layak untuk ditertawakan, bukan malah dikasihani. Jadi ya, jika Isayama memilih mengakhiri Eren dengan ciuman sampah, berharap fans Attack on Titan mau bersimpati pada sosok badut Eren yang telah menghancurkan 80% populasi dunia, maka kemungkinan GG ingin para fans Jujutsu Kaisen menghinakan Megumi hingga akhir. Yap, jika kalian pikir Megumi menolak diselamatkan adalah puncak kebadutan Megumi, kalian salah, karena mungkin puncak kebadutan Megumi adalah saat dia lebih memilih menghancurkan dunia dengan memulai penggabungan Tengen, bahkan setelah dia berhasil diselamatkan dengan paksa dari kendali Sukuna. Jadi Megumi akan jadi next Eren yang sebenarnya punya pilihan untuk tidak menghancurkan 80% populasi dunia, tapi lebih memilih melakukannya. Endingnya Eren masih berusaha diselamatkan Isayama dengan gaya penulisan ending yang konyol dan maksa. Tapi GG tidak tahu jika dia mengikuti Isayama, yaitu banyak penyihir yang bersedih dan bersimpati atas pembantaian Megumi karena suatu alasan konyol, maka fix GG sama sampahnya dengan Isayama dalam membuat ending. Tapi jika para penyihir full serius menghabisi Megumi layaknya Maki menghabisi para Zenin, maka yah, inilah ending yang sebenarnya diinginkan fans Attack on Titan, yaitu membiarkan Eren tetap menjadi jahat dan dibunuh dalam keadaan jahat
karena dosa dia dalam membasmi 80% populasi dunia. Bukan sesuatu yang pantas untuk dikasihani di ending. Perkara dunia berubah setelah kematian Eren, maka itu urusan lain. Yang penting Eren sebagai penjahat tetap pada ideologinya dan mati sebagai penjahat. Bukan ideologinya sudah mantap tapi ujung-ujungnya ada alasan naif hanya demi teman-teman, rela membantai 80% populasi dunia. Bahkan semuanya dilakukan hanya dengan dugaan. Yap, semoga Megumi tidak berakhir seperti itu. Jika dia telah menjadi badut jahat, maka matinya harus dengan cara yang sangat mengenaskan. Tidak perlu ada adegan Hanakurusu datang memenggal kepala Megumi lalu mencipoknya. Sumpah jijik banget kalau hal seperti itu akan terjadi. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini sampai ke salam. Mi.